Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 6, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas kita. Ya. Supaya apa? Supaya nanti budaya positif yang ada di kelas kita menjadi baik, sehingga kegiatan proses pembelajaran kita terlaksana dengan maksimal. Namun sebelum membuat kesepakatan, tahukah kalian bahwa di sekolah kita ada peraturan sekolah? Tahu ya? Coba bisa menyebutkan di antaranya apa itu peraturannya? Tidak boleh berbicara kasar. Apa? Jawab si Chandra. Tidak boleh berbicara kasar. Peraturan yang lain mungkin ini selalu menjaga kebersihan dan baik. Nah, itu diantara peraturan-peraturan sekolah yang ada. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat nanti. Ini Pak Edi sudah menyediakan 2 kertas astro. Nanti kalian akan menuliskan peraturan sekolah, kemudian nanti kita membuat kesepakatan menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, untuk peraturan itu perbedaannya dengan keyakinan kelas, yaitu jika peraturan sekolah atau peraturan kelas itu dilanggar, maka peserta didik atau murid-murid akan diberikan sanksi atau hukuman jika tidak melaksanakan peraturan itu. Dan untuk keyakinan kelas tidak ada hukuman, adanya hanya konsekuensi. Konsekuensi itu muncul ketika keyakinan kelas tidak dilaksanakan, maka muncul dari diri kalian sendiri. Jadi paham ya sampai di sini ya perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Baik, untuk mempersingkat, kalian nanti saya akan bagikan beberapa kertas post-it untuk menuliskan peraturan-peraturan sekolah maupun peraturan kelas yang nantinya kita akan sepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, sambil menuliskan kalian tentu tahu keyakinan kelas itu kira-kira nanti yang tidak dilaksanakan itu konsekuensinya apa. Kalian lengkapi sambil membayangkan, nanti kalian tempel di sana, kemudian nanti Pak Hendri bertugas menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Sampai di sini jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan alat tulisnya dipersiapkan. Nanti post-it saya bagikan, kemudian tulis peraturan yang akan nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Gitu ya. Baik. Setiap anak menuliskan. Nanti post-it yang berwarna hijau muda ini saya berikan ke sebelah selatan. Post-it yang berwarna oranye nanti saya berikan di tempat duduk yang berada di tengah. Kemudian post-it yang berwarna hijau saya berikan ke tempat duduk yang di sebelah utara. Saya beri kesempatan kurang lebih 3 menit untuk menuliskan peraturan-peraturan nanti yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Silakan mulai dikerjakan. Setelah selesai nanti bisa ditempelkan di sebelah sini semua ya, sebelah kiri. Silakan. Nah,
Ada yang sudah selesai? Satu saja, tidak boleh banyak. Satu saja. Setiap siswa menuliskan satu. Sudah? Jika sudah, nanti dalam hitungan kelima nanti ditempelkan secara bergantian di sebelah kiri. Sudah? Sudah? Yang belakang? Satu saja sudah? Sudah? Diberi nama kalau sudah, yang sudah diberi nama bawahnya. Itu sudah? On? Bawahnya diberi nama. Bawahnya diberi nama. Ya? Kalau sudah saya hitung mulai 1. Di hitungan kelima nanti kalian tempelkan di sebelah kanan. 2, 3, 4, 5. Silakan tempelkan di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, alhamdulillah sudah terkumpul dari apa yang sudah kalian catat dari ini. Mari saya baca, ya. Saya baca kemudian nanti kita sepakati. Kira-kira kesepakatan apa sih yang cocok di kelas kita dari peraturan-peraturan itu ya. Saya coba mengambil dari Fabil. Jangan gaduh di kelas. Wah, bagus ini. Fabil. Jangan gaduh di kelas. Bagus. Kemudian dari Fadilsa, tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara kasar. Betul. Dari Ayunindia, jangan membuang sampah sembarangan. Dari Chandra, menjaga kebersihan kelas. Oh, jangan membuang sampah sama. Kemudian dari Yogi, tidak boleh berbicara kasar sama. Baiklah anak-anakku, dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tulis ini, mari kita sepakati bersama. Menjadi kesepakatan. Baik, saya tuliskan dulu. Kesepakatan kelas 6. Yang pertama, coba. Dari Fabil, jangan gaduh di kelas. Berarti kesepakatan kita apa kamu di kelas kalau tidak dulu? Apa? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, tertib saat pembelajaran. Tertib saat pelajaran. Lalu yang kedua, dari Ayunindia, jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga oke, menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Yang ketiga,
menghormati, saling menghargai, tidak boleh ya dari Afif, tidak boleh melakukan pembulian. Bagus yang Afif ini, Afif ya, tidak boleh melakukan pembulian. Baik, kalau di dalam kelas kita salah satu teman kalian itu di apa istilahnya diejek, terus disakiti fisiknya, itu termasuk pembulian ya? Pembulian. Berarti jika itu tidak terjadi maka kesepakatan yang kita ambil apa? Baik, saling menghormati ya, setuju ya? Saling menghormati dan menghargai. Saling hormat dan menghargai. Yang keempat, saya bacakan lagi, tidak boleh berkata kasar dari Ringo. Bagus. Jika terjadi kata-kata kasar di kelas, maka keyakinan apa yang muncul? Sopan. Sopan ya? Sopan santun. Baik. Sopan, berbicara sopan. Yang kelima, ada lagi nih, tidak boleh berbicara bersama. Terus tidak izin meninggalkan kelas. Dari Nata, tidak izin meninggalkan kelas. Jika kalian di kelas terus mau membeli sesuatu misalnya atau ada keperluan di kelas, maka apa yang terjadi? Keyakinan kelasnya. Izin jika meninggalkan kelas. Baik, izin jika meninggalkan kelas. Izin meninggalkan kelas. Yang keenam, mungkin ada lagi, jangan gaduh, tidak boleh berbicara tidak mengenai kerjaan belajar. Nah ini jadi tidak mengikuti pembelajaran dengan tertib di kelas. Setiap ada pembelajaran baik materi maupun yang lain, seharusnya bagaimana? Tertib saat pembelajaran, baik tertib saat pembelajaran. Hah? Oh ya, sudah nomor satu, baik tertib tadi sudah. Kemudian saya kira sudah saya catat semua ini ya. Berarti ya baik, ada 5 kesepakatan kelas kita. Nah, pertanyaannya, dari kelima kesepakatan kelas itu kira-kira konsekuensinya apa? Yang pertama, jika kalian tidak tertib saat mengikuti pelajaran. Menulis Menulis perkalian. Ada lagi? Menulis perkalian. Setuju kira-kira? Setuju? Oke. Tertib saat pelajaran. Jika tidak melaksanakan keyakinan itu, maka kalian konsekuensinya adalah menulis perkalian sebanyak 5 kali. Oke, saya cetak. Yang nantinya dari kesepakatan yang sudah sepakat ini nanti kita pajang di dinding kelas supaya dapat terlihat sehingga kalian dapat selalu teringat. Begitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Tidak menjaga kebersihan kelas. Jika tidak menjaga kebersihan kelas, konsekuensinya apa? Nyapu dan lembab. Oke, saya cinta. Yang ketiga, saling hormat dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Apa kira-kira konsekuensinya jika ini tidak dilaksanakan? Menulis? Ya, menuliskan rangkuman. Baik. Yang keempat, jika tidak berbicara
sopan atau sopan ngomong di kelas. Konsekuensinya apa? Ada yang lain mungkin? Kira-kira menyiram bunga disepakati? Sepakati? Menyiram bunga disepakati? Baik, disepakati. Kalau sudah saya contek. Yang kelima, izin meninggalkan kelas. Nah, misalnya kalian meninggalkan kelas tanpa izin Pak Guru, konsekuensinya apa? Belajar sendiri di luar kelas. Baik, belajar sendiri di luar kelas. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Atau cukup itu? Cukup? Cukup. Kalau cukup saya centang. Baik, ini sudah ada kesepakatan kelas kita, di mana kesepakatan kelas kita ini akan kita laksanakan sesuai kesepakatan bersama. Jika tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ada, maka konsekuensi yang sudah disebutkan tadi itu dilaksanakan. Tapi ingat, itu harus muncul pada diri kalian semua. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kelas, mari bersama-sama kita laksanakan dan menjadikan kelas kita semakin berjaya positif. Saya kira itu untuk kesepakatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Baik, tidak ada. Apa yang kalian rasa sebelum saya tutup? Setelah membuat kesepakatan, kira-kira adakah salah satu yang terganjal atau mungkin dalam bahasa Jawa itu menjongkol atau rela begitu saja atau kita sepakat bersama-sama melaksanakan itu? Apa yang kalian rasakan setelah senang? Terus Pak Jaja, Yogi senang, sepakatan bersama sama-sama. Apa? Senang. Terganggu? Tidak. Terus apa? Lebih aman. Baik, lebih aman. Baik. Itu salah satu refleksi dari perwakilan kelas, yaitu senang. Diusahakan nanti setelah munculnya kesepakatan, setelah pembuatan kesepakatan kelas ini merasa tenang, aman. Mudah-mudahan ini dapat tercapai semuanya. Saya kira itu untuk kesepakatan yang sudah kita buat kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.